Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Semuanya sehat ya? Mari kita senantiasa bersyukur atas kesehatan yang Allah berikan kepada kita sampai hari ini. Hari ini kita akan melanjutkan materi tentang suhu. Hari ini kita akan membahas tentang konversi skala pada termometer. Ya, agar kita senantiasa diberi kemudahan dalam proses belajar kita, mari kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, di buku yang akan kita gunakan yaitu buku paket IPA kelas 7 halaman 141. Silahkan bisa dibuka bukunya masing-masing. Di sana ada gambar tentang macam-macam termometer yang sering kita gunakan. Yang pertama ada termometer Celcius, termometer Fahrenheit, termometer Yamur, dan termometer Kelvin. Masing-masing termometer ini mempunyai skala yang berbeda-beda. Hari ini kita akan mempelajari tentang konversi skala termometer jika menggunakan Celcius. Misalnya 20 derajat pada termometer Celcius, berapa ketika memakai termometer Yamur? Ini yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini. Materi ini pernah kalian dapat di SD ya, memakai perbandingan 5:5:4:9, dan kalian harus menghafalkan itu satu persatu, dan itu sangat rumit. Untuk hari ini kita akan mempelajari cara yang mudah agar tidak terlalu banyak menghafal perbandingan ya. Jadi kita akan mempelajari satu cara yang bisa digunakan untuk semua jenis termometer. Baik, silahkan nanti diperhatikan dulu sebelum mencatat. Mencatatnya nanti setelah diselesai diterangkan gitu ya. Siap ya nak ya? Oke. Baik, semuanya sudah kelihatan ya tentang ini konversi skala pada termometer. Ustazah sudah menuliskan ada Celcius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Pada termometer Celcius, setiap termometer ada yang disebut sebagai titik bawah dan titik atas. Apa itu titik bawah? Titik bawah adalah kondisi di mana air tepat membeku. Titik atas yaitu kondisi di mana air mendidih. Pada termometer Celcius, titik bawahnya adalah 0 derajat Celcius. Betul. Titik atasnya adalah 100. Oke, di buku ada ya. Kalau Reaumur, titik bawahnya 0 derajat Reaumur, titik atasnya 80 derajat Reaumur. Untuk termometer Fahrenheit, titik bawahnya 32 derajat Fahrenheit dan titik atasnya 212 derajat Fahrenheit. Dan Kelvin, titik bawahnya 273 derajat Kelvin dan titik atasnya 373 derajat Kelvin. Baik. Hal yang perlu kita perhatikan lagi adalah selisih suhu atas dan bawah. Ini nanti akan kita gunakan untuk perhitungan konversi skala pada termometer. Untuk selisih suhu atas dan bawah termometer Celcius, yaitu suhu atasnya 100, suhu bawahnya 0, maka selisihnya adalah 100. Oke. Untuk Reaumur, selisihnya adalah 80 dikurangi 0, maka 80. Untuk Fahrenheit, 212 dikurangi 32, yaitu 180.
Kelvin 373 dikurangi 273 yaitu 100. Baik, dari angka-angka ini kita akan gunakan untuk membantu kita mencari konversi skala pada termometer. Yang pertama, misalkan termometer Celcius ya. Misalkan ada sebuah larutan air. Air diukur memakai termometer Celcius menunjukkan suhu 20 derajat Celcius. Pertanyaannya, berapakah ketika digunakan termometer Reaumur? Oke, caranya kita lihat dulu. Ya, ini rumus untuk semua termometer. Yang perlu kita lihat adalah jenis termometernya. Ini Celcius ya, maka kita tulis C. C dikurangi suhu terendah. Suhu bawahnya berapa? Dikurangi suhu bawah. Dibagi selisih suhu atas kurangi bawah ya. Selisih suhu atas dikurangi suhu bawah. Yaitu sehingga terjadilah persamaan untuk C adalah C dikurangi 0 per 100. Paham ya sampai sini ya? Semua angka, semua bilangan dikurangi 0, maka dia nilainya tetap. Sehingga didapatkan persamaan C per 100. Ini untuk termometer Celcius. Bagaimana untuk yang Reaumur? Caranya sama. Reaumur, maka di sini adalah R, Reaumur. Dikurangi suhu bawah. Suhu bawahnya berapa? 0. Dibagi selisih suhu atas dikurangi bawah yaitu 80. Karena dikurangi 0 maka nilainya tetap. Sehingga akhirnya persamaannya menjadi R sama dengan R per 80. Ini untuk Reaumur. Sekarang untuk yang Fahrenheit. F, Fahrenheit ya. F dikurangi suhu bawah. Suhu bawahnya adalah 32. Maka dikurangi 32. Per selisih suhu atas dan suhu bawah. Yaitu 180. Maka ini adalah persamaan untuk Fahrenheit. Untuk yang Kelvin juga sama. Maka K dikurangi 273 per 100. Ini untuk termometer Kelvin. Oke. Sekarang kita aplikasikan kepada soal. Misalnya soal yang ini. Berapa reaumurkah suhu air yang dihitung dengan termometer Celcius? Maka kita ambil persamaannya milik Celcius dan Reaumur. Ya, kita tulis. Maka C per 100 sama dengan milik Reaumur R per 80. Perkalian silang ya, kita pakai teknik matematika. 80
Sebelum dikalikan kita bisa sederhanakan. 80 dengan 100 bisa disederhanakan, yaitu nolnya dicorek ya. Oke, 8 dengan 10 menjadi ini 5 dan ini 4. Oke. C-nya nilainya 20, maka 20 masukkan ke C. Sehingga menjadi 20 per 5 sama dengan R per 4. Kita lanjutkan. 20 per 5 nilainya 4. Oke. Sehingga 4 kali 4. 4 kali 4 adalah R. Sehingga R sama dengan 16 derajat Reaumur. Sehingga ketika menggunakan termometer Reaumur akan didapat pembacaan skala bernilai 16 derajat. Oke, contoh satu lagi ya nak ya. Ketika menggunakan yang ada pengurangannya. Bagaimana ketika derajat Celcius ini dirubah ke Fahrenheit? Baik, kita hitung juga. 20 derajat Celcius berapa Fahrenheit? Siap ya. Celcius, kita pakai Celcius. C per 100. C per 100. Karena diminta ke Fahrenheit, maka kita memakai yang Fahrenheit, yaitu F dikurangi 32 per 180. Oke. Kita masukkan, buat tulis persamaannya. C per 100 sama dengan F dikurangi 32 per 180. Yang bawah bisa disederhanakan. Ini menjadi 9, ini menjadi 5. C-nya dimasukkan sehingga menjadi 20 per 5 sama dengan F dikurangi 32 per 9. 20 per 5 nilainya 4. Ya, betul. Hingga 4 kalikan dengan 9. 4 kali 9 sama dengan F dikurangi 32. Jangan lupa ini 32 ini satu kesatuan dengan F. Jangan ditinggalkan. Ya, ini tetap kita tulis. Kemudian kita hitung, 4 kali 9 adalah 36 sama dengan F dikurangi 32. 32 pindah ruas sehingga F ini pindah ke sini jadi positif 36 dikurangi 36, 32 pindah ruas menjadi ditambah 32. Sehingga F nilainya adalah 68 derajat. Sehingga pembacaan termometer Fahrenheit menunjukkan skala 68 derajat Celcius. Oke, untuk menambah pemahaman kalian, silahkan kerjakan latihan soal di buku paket halaman 144 nomor 5 A, B, C, dan D. Ya, kerjakan di kertas folio. Oke anak-anak, kalau ada yang kurang jelas nanti bisa menghubungi Ustazah untuk kita belajar kembali. Selamat belajar, semoga menambah ilmu kalian tentang suhu dan termometer. Kita akhiri pertemuan kita kali ini dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.